pepatah Arab dikatakan al-ajalatu minasyaitan fit ta'annis salamah, dalam ketenangan ada keselamatan, wa fil ajalati an-nadamah, dan dalam keterburu-buruan ada penyesalan. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin, nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kull hin. Orang balap-balapan ya, pergi ke sana kemari terburu-buru, kemudian pergi ke masjid bahkan terburu-buru, semuanya tercela. Bahkan kita pun melihat orang yang terburu-buru seperti itu nggak sedap. Pakai nggak buat hal Orang kalau bicara tenang, ada apa, ya, bicara tenang, nggak enak kita dengarnya. Ada beberapa sahabat karena di masjid sudah dikumandangkan iqamat, lari, begitu sampai ke masjid dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan mereka, kalau kalian dengar qamat, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati, silahkan kalian pergi berjalan menuju tempat salat kalian, menuju ke masjid kalian. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, tapi tenanglah, jalan yang kalian tempuh itu hendaknya dengan tenang, jaga kewibawaan kalian. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, yang kalian jumpai laksanakan salat. Jumpa di rakaat kedua, ya sudah masuk terus. Wa ma fatakum faatimmu, kalau ada yang tertinggal maka sempurnakanlah. Dan dampak daripada terburu-buru menjadikan segala sesuatu itu enggak ada kualitasnya. Orang yang belajar terburu-buru pasti banyak fatalnya. Pelajar, mahasiswa enggak mau belajar. Kapan belajarnya? Besok ujian, SKS, sistem kebut semalam. Di malam hari satu diktat pelajaran atau diktat mata kuliah dia baca sampai selesai. Sanggup dia baca semua, tapi begitu hendak tidur dalam kondisi pusing. Kalau di Indonesia masih mungkin seperti itu, tapi kalau di Mesir nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di Mesir diktat kuliah 300 halaman, 400 halaman, satu mata kuliah, mungkin lebih, mungkin kurang sedikit, dan berisi ayat Al-Quran, hadis, pendapat-pendapat ulama dan seterusnya. Kalau budaya SKS dibawa ke Al-Azhar, ke Mesir, pasti dia itu gagal. Bagaimana orang-orang bisa berprestasi di Al-Azhar? 1,5 bulan sebelum ujian sudah duduk dia di rumah, nggak banyak lagi keluar. Dia baca. Ada yang dia tamatkan 3 kali, ada yang dia tamatkan 4 kali, 10 kali. Orang Mesir saja 10 kali baca. Masa kita orang Indonesia baca hanya 2 kali? Padahal mereka yang punya bahasa. Jadi tergesa-gesa menjadikan kualitas itu hilang, ya. Sebagaimana seorang arsitek atau seorang tukang bangunan, bangunan tersebut seharusnya selesai dalam masa 3 bulan, tapi karena tergesa-gesa, yang punya pun pingin cepat selesai, yang seharusnya selesai 3 bulan dia kejar dalam masa setengah bulan. Apa yang terjadi? Dipastikan akan binasa. Jadi begitulah, tergesa-gesa itu tidak baik, tergesa-gesa itu tercela. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan al-ajalatu minasyaitan fit ta'annis salamah, dalam ketenangan ada keselamatan, wa fil ajalati an-nadamah, dan dalam keterburu-buruan ada penyesalan. Karena waktu itu termasuk bagian daripada proses. Orang yang sakit, ya, pingin cepat sembuh, pergi ke dokter dia. Bapak dokter, saya sakit perut. Dikasihlah oleh dokter obatnya ini 3 kali 1. Isinya itu ada 9 tablet.
Berarti perlu waktu berapa hari? 3 hari. Kalau dia terburu-buru, dia ingin cepat sembuh, dia minum 9 tablet itu sekali minum. Apa yang terjadi? Apakah kesehatan cepat sehat atau cepat berangkat? Ya cepat berangkat. Berangkatnya enggak balik lagi, berangkat ke alam yang baru. Begitu juga kita melihat orang yang terburu-buru pingin kaya, orang miskin pingin buru-buru jadi kaya. Apa yang terjadi? Ya, dia akan pergi ke bank berutang, akan ini dan seterusnya. Pokoknya pasti akan binasa. Pemuda-pemudi yang terburu-buru berpacaran sebelum menikah, apa yang terjadi? Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga dalam ilmu fikih, orang yang buru-buru ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya sehingga dia bunuh orang tuanya, na'udzubillah, apa yang terjadi? Dia akan diharamkan dari warisan. Muncullah sebuah kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanihi, barang siapa yang buru-buru sebelum tiba waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan yang ingin dia dapatkan. Ya, kasusnya seperti tadi, seorang anak pingin segera mendapatkan warisan dari orang tuanya, dia bunuh orang tuanya. Apa hukumannya? Dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan hal seperti ini juga berlaku pada kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sudah berpacaran sebelum menikah, setelah menikah enggak nikmat lagi pacarannya. Kenapa? Nikmat pacaran itu sudah diambil dari sebelum menikah. Orang yang pingin segera mendapatkan ketenangan dalam hidup, banyak sekali masalah, stres, ada kasus di sana, kasus di sini dan seterusnya. Karena dia terburu-buru ingin mendapatkan ketenangan segera, apa yang dia lakukan? Dia minum baygon, dia minum obat-obat supaya cepat tenang. Apa yang terjadi? Meninggal dunia, dan di alam barzakh dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia disiksa pagi dan petang, siang dan malam.